Halo, salam sehat ya. Untuk season ini kita akan membahas mengenai masih dalam cakupan program hamil, dan ini adalah sudah melakukan dari tips-tips tadi yang melakukan program hamil, langkah sudah dilakukan, tapi kenapa kok tidak cepat hamil juga ya Bu? Gitu. Banyak sekali yang menanyakan seperti itu, maka kali ini kita akan bahas. Langsung aja ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan ketika kita sudah melakukan langkah-langkah atau program hamil ya, terapi-terapi kita lakukan, tetapi kok tidak kunjung hamil, apa faktornya? Yang pertama karena adanya endometriosis. Endometriosis itu pertumbuhan jaringan yang berlebihan pada rahim. Itu misalkan saja dialami oleh wanita ketika menstruasi itu mengalami nyeri yang sangat hebat di awal menstruasi, dan itu adalah faktor-faktor dari endometriosis sehingga akan menghambat proses kesuburan dari hormon wanita itu sendiri. Ya, solusinya harus dilakukan terapi dulu ya agar bisa teratasi. Kemudian yang kedua adalah gangguan dari organ reproduksi, yaitu misalkan ada sumbatan pada saluran tuba falopi ya, ada sumbatan di dalam tuba falopi sehingga sel sperma itu akan susah untuk bertemu atau membuahi sel telur karena pembuahan itu bertemunya di tuba falopi. Jadi harus dilakukan pemeriksaan dulu dan dilakukan terapi dulu ya. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari PCOS. Apa itu? Adalah sel telur yang mengecil. Itu adalah faktor dari sel telur yang mengecil ya, di dalam tuba falopi sel telur mengecil dan terjadinya perubahan hormonal pada kesuburan wanita itu sendiri. Dan misalkan itu terjadi di tuba falopi, maka akan terjadinya penyumbatan dan susahnya sel sperma untuk membuahi sel telur. Itu. Kemudian yang keempat adalah frekuensi ketika berhubungan itu terlalu dekat. Misalkan setiap hari itu melakukan hubungan suami istri, ngebut ya, sehari 3 kali kayak minum obat, atau setiap hari sekali. Ya memang benar, sperma itu selalu diproduksi dalam sehari. Tapi kalau misalkan untuk melakukan program hamil sebaiknya dikasih frekuensi mungkin 2 atau 3, 4 hari dan ya 2 kali atau 3 kali, 4 kali dalam seminggu, itu untuk menciptakan agar kualitas sperma itu bisa mencukupi untuk bisa membuahi sel telur seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah obesitas, atau dalam artian berat badan yang berlebih itu bisa menurunkan kualitas dari hormon kesuburan wanita maupun laki-laki. Jadi salah satunya harus menjaga berat badan ideal juga, jangan obesitas, melakukan olahraga ya secara teratur. Kalau misalkan obesitas itu berlebih ya, berat badan itu berlebih, maka nanti akan mengakibatkan pada wanita itu sendiri adalah haid yang tidak teratur. Kalau pada laki-laki itu adalah spermanya kualitasnya akan menurun karena faktor dari obesitas. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah faktor stres. Jadi jangan stres ya, calon-calon mama ini atau calon papa jangan stres, sehingga kalau misalkan stres ya, pemikiran stres ini tidak hamil, ditanya sana sini, nggak segera hamil, udah nikah berapa puluh tahun nggak hamil, udah berapa tahun nggak hamil, jangan dipikir, karena kalau stres itu juga nanti akan menurunkan hormon kesuburan pada wanita maupun pria ya. Kemudian apalagi, yaitu pernah
menunda kehamilan, ya pernah menunda kehamilan dengan menggunakan KB hormonal. KB hormonal itu jangka panjangnya itu akan menurunkan kualitas dari sperma, seperti itu ya. Kalau misalkan menggunakan menunda kehamilan sebelum hamil, menggunakan KB seperti spiral, IUD, implan, itu masih, kondom itu masih bisa. Tapi kalau hormonal itu jangka panjangnya sangat berpengaruh sekali ya terhadap hormon kesuburan seseorang. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang terakhir adalah faktor dari suami, ya faktor dari suami itu sendiri harus diperiksakan. Misalkan 1 tahun kok belum bisa membuai sel telur, jadi harus diperiksakan ya spermanya itu sedikit mungkin atau juga adanya kelainan, maka itu harus diperiksa melalui analisis laboratorium. Jadi bisa tahu apa faktornya apa, seperti itu ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di-share untuk mengembangkan channel ini, di-subscribe, like, dan komen kalau ada yang pertanyaan yang belum jelas. Lain waktu kita akan sambung lagi. Bye bye.